Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita memasuki pelajaran matematika. Masih dalam lomba bangun ruang, hanya hari ini kita telah memasuki pembahasan luas permukaan bangun ruang. Ya. Nah, ada 5 tahapan yang harus kita lakukan untuk memahami luas permukaan bangun ruang. 5 langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Yang pertama akan kita bahas adalah luas permukaan prisma. Amati gambar set. Gambar 3.2 kado ulang tahun. Ya. Nah, ini kado yang berbentuk prisma. Sudah diamati. Oke. Kemudian mendapatkan hadiah ulang tahun dari kakaknya. Kado yang diterima dibungkus rapi. Kado prismanya segitiga. Ukuran kado tersebut terdapat pada gambar 3.24. Segitiga siku-siku pada alasnya, panjang segi penyikunya adalah 6 cm dan 8 cm, tingginya 20 cm. Berapa cm persegi kertas kado yang sebuah soal untuk mengetahui berapa luas permukaan. Nah, di sini ada pertanyaan buat diri kamu sendiri. Bagaimana cara menghitung luas permukaan? Lalu, bagaimana cara menghitung keliling permukaan prisma? Sekarang, silakan perhatikan jaring-jaring dan ukuran prisma segitiga berikut. Nah, di sebelah kiri ini adalah gambar bangun ruang prisma. Yang sebelah kanan adalah gambar jaring-jaring prisma. Nah, lihat titik-titiknya, titik sudutnya A, B, C, D, E, F, G, sampai F ya. Ini juga ada A, B, C, 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 C. Ini berarti C ada 3 B, ini berarti satu titik ya. D, E, F, F. Perhatikan ya. Nah, di sini ada berapa bangun datarnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi untuk mengukur luas permukaan, kamu harus mengetahui jaring-jaringnya dulu. Kamu buat jaring-jaringnya dulu. Setelah kamu buat jaring-jaringnya, berarti kamu akan menggabungkan luas setiap jaring-jaring tersebut. Karena kita sudah bongkar ini, ternyata prisma segitiga itu ketika kita bongkar terdiri dari 1, 2, 3 persegi dan 2 segitiga. Nah, di sini lihat ya. Nah, masukin ke. Nah, lihat ya. Luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF ditambah luas persegi panjang FDAC ditambah luas persegi panjang DEBA dan ditambah persegi panjang EFCB. Nah, masih ingat kan? Nah, segitiga itu setengah alas kali tinggi. Karena ini segitiga setengah alas kali setengah alas, maka langsung aja disatukan menjadi 2 kali luas segitiga. Nah, dikali CA, dikali AD, dikali AB, dikali BE, dan ditambah BC, dikali CF. Lalu setelah itu kamu perhatikan disederhanakan menjadi luas permukaan prisma menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas prisma dikali tinggi prisma. Ini dia ya. Setelah itu disederhanakan, kalau kalian tadi disederhanakan, luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas prisma tambah panjang keliling alas prisma dikali tinggi prisma. Nah, di sini karena kamu akan menemukan segitiga siku-siku, maka kamu harus mengingat yang namanya rumus Pythagoras. Ada A, B, C. Tinggi, alas, sisi miring. Untuk mencari sisi miring C, maka rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kamu ingin mencari A kuadrat, maka sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B kuadrat, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Namanya rumus Pythagoras. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ketika ada sebuah alas prisma berbentuk segitiga siku dengan ukuran penyikunya 6 cm dan 8 cm dan tingginya 20 cm, maka kita akan masuk ke rumus.
Luas segitiga setengah alas kali tinggi. Setengah kali 8 kali 9 sama dengan 24 cm persegi. Nah, ini baru luas segitiga dulu ya. Nah, lalu kita cari luas kelilingnya. Karena keliling itu membutuhkan sisi miring, maka kita mencari dulu Pitagorasnya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dari mana? Ini 6 kuadrat adalah sisi segitiga, ini juga sisi segitiga. Untuk mencari sisi yang ketiganya, ini 36 tambah 64 sama dengan 100 dengan 10. Berarti sisi yang ketiganya itu adalah 10. Maka kita jumlahkan A tambah B tambah C sampai dengan 8 tambah 6 tambah 1 tambah dengan 24 cm. Berarti kelilingnya adalah 24 cm. Nah, sekarang kita masuk ke luas permukaan prisma dengan tinggi 20 cm dapat dihitung sebagai berikut. Nah, masuk ke rumus barusan. Rumus yang tadi kita bahas bahwa untuk luas permukaan prisma yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling kali tinggi. 2 kali luas alas, alasnya apa? Segitiga. Berapa tadi segitiganya? 24 cm. Tambah kelilingnya berapa tadi? Nah, kelilingnya juga 24 cm. Berapa tingginya? 20. Maka masuk 2 kali 24 48 ditambah 24 kali 20 480. 48 ditambah 480 sama dengan 528. Jadi untuk luas permukaan prisma segitiga yaitu 528 cm persegi. Jadi menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk luas rumus permukaan prisma segitiga yaitu 2 kali luas alas. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luasnya luas segitiga. Karena keliling alasnya segitiga, maka kamu mencari sisi miringnya dulu. Maka menggunakan rumus Pitagoras, tinggal kamu kalikan tinggi sesuai soal. Jelas ya? Oke anak-anak, jelas. Nah, sekarang untuk tugas kamu yang selanjutnya. Perhatikan soal nomor 1. Diketahui sebuah prisma segitiga dengan alas segitiga siku-sikunya, kedua sisi penyikunya 3 cm dan 4 cm, sedangkan tingginya prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma. Itu untuk soal nomor 1. Oke, jelas ya? Lanjut. Sekarang soal nomor 2. Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, sekarang bagaimana kalau alasnya berbentuk belah ketupat? Maka panjang diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Perhatikan gambar. Nih. Tentukan tinggi prisma. Bentar. Oh, ternyata perhatikan gambar sudah. Nah, yang selanjutnya tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya 512 cm persegi. Jadi ini bukan soal nomor 3 ya, ini soalnya masih bergabung. Jadi ini soal nomor 2, jadi hanya 2 soal aja ya, ini bukan 3 soal ya. Jadi yang pertama kamu mencari luas permukaan, yang kedua itu kamu mencari tingginya, karena alasnya berbentuk belah ketupat, sudah ada diagonalnya, luas permukaannya sudah ada yaitu 512. Tugas kamu hanyalah mencari tingginya berapa ya, itu. Jadi hanya 2 soal saja. Soal pertama kamu mencari luas permukaan dengan prisma segitiga, soal yang kedua kamu cari tinggi prisma jika luas permukaannya sudah ada dan alasnya berbentuk belah ketupat. Jadi kamu harus mengingat rumus belah ketupat, luas belah ketupatnya. Masih ingat kan? Ya, mudah-mudahan masih ingat. Oke, baik anak-anak. Saja untuk tugas di matematika kamu hanya 2 soal saja, bukan 3 nih ya, ini salah soal nih. Jadi hanya 2 soal. Mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya. Jangan lupa semua
soal dikerjakan di kertas lebar, kasih nama, tanggal judul yang jelas, nanti agak mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.